Tema 5, ekosistem. Subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Pembelajaran 5. Simak bacaan berikut. Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Semua makhluk hidup memiliki kebergantungan yang saling mengisi antara yang satu dengan yang lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Demikian juga hewan. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, air, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Di sekeliling kita dijumpai banyak bentuk saling kebergantungan antara manusia, hewan, dan tumbuhan, juga dengan komponen tak hidup lain. Di dunia, terdapat berbagai jenis ekosistem, baik ekosistem air maupun ekosistem darat. Di dalam ekosistem, terjadi interaksi atau hubungan yang saling membutuhkan antar makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan komponen tak hidup. Perhatikan gambar berikut. Pada rantai makanan, terjadi proses memakan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Pada gambar di atas, terlihat tumbuhan hijau menghasilkan makanan yang akan dikonsumsi oleh hewan konsumen tingkat pertama. Lalu, hewan konsumen tingkat pertama dimakan oleh hewan konsumen tingkat kedua. Begitu seterusnya hingga hewan tingkat tertinggi mati dan diuraikan oleh pengurai. Selain kebergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, banyak makhluk hidup lain yang berhubungan dengan cara yang khas. Hubungan dua makhluk yang berbeda dan sangat erat kaitannya disebut simbiosis. Terdapat 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Perhatikan bagan berikut ini sebagai penjelasan terhadap jenis simbiosis tersebut. Simbiosis. Yang pertama, mutualisme. Hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, hubungan antara burung jalak dan kerbau. Kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan. Yang kedua, komensalisme. Hubungan antara dua makhluk hidup, dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Contohnya, hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Tumbuhan anggrek mendapat keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon, dan selama menumpang tersebut, anggrek tidak merugikan pohon. Yang ketiga, parasitisme. Hubungan antara dua makhluk hidup, dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian. Contohnya, hubungan antara pohon mangga dan pohon benalu. Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya, sehingga pohon mangga lama-lama akan menjadi kurus dan lambat laun bisa mati. Hubungan lebah dan bunga merupakan contoh simbiosis mutualisme. Pada hubungan tersebut, baik lebah maupun bunga sama-sama memperoleh keuntungan. Bunga menghasilkan madu yang merupakan makanan lebah. Lebah membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Pada saat lebah menghisap madu, kaki-kakinya menyentuh serbuk sari. Serbuk sari yang menempel pada kaki lebah akan terbawa oleh lebah yang masih berkelana dari satu bunga ke bunga yang lain. Saat kaki lebah yang ditempeli oleh serbuk sari tersebut menempel pada putik bunga lain, terjadilah penyerbukan yang kelak akan terjadi proses pembuahan. Simak bacaan berikut. Alam memang luar biasa ya Lan. Bayangkan saja jika alam terdapat bermacam-macam interaksi antar makhluk hidup yang terdapat di alam. Betul Ben, demikian luar biasa alam ini, tak jarang manusia menjadikan alam sebagai sumber inspirasi dalam sebuah karya seni, misalnya tarian. Kebanyakan tarian tradisional kita memang mengambil alam sebagai sumber inspirasinya.
Aku menemukan artikel tentang satu tarian yang berasal dari Mentawai, Sumatera Barat. Menarik sekali untuk disimak. Kita baca yuk. Simak bacaan berikut. Alam dalam tarian. Alam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat suku Mentawai yang tinggal di Pulau Nias, Sumatera Utara. Selain menjadi sumber kehidupan, alam memberikan inspirasi seni. Alam sebagai inspirasi seni dapat dilihat dari tarian tradisional mereka yang diberi nama Turuk Langgai. Dalam tarian ini, penari menirukan aneka gerak hewan seperti unggas, kelinci, dan monyet. Tarian ini biasanya ditarikan sebagai penutupan prosesi pengobatan yang dilakukan oleh ahli pengobatan tradisional suku Mentawai. Tujuan tarian ini adalah memberikan penghiburan kepada si sakit agar segera sembuh. Tarian ini ditarikan oleh beberapa sikerei, seorang ahli pengobatan yang memimpin upacara ini. Sikerei mengenakan hiasan kepala berupa manik-manik dan bulu unggas dan memegang dedaunan. Beberapa dedaunan diselipkan di bagian belakang tubuhnya menyerupai ekor. Dengan diiringi tutdukat, gendang tradisional, sikerei lalu berjingkat-jingkat sambil membungkukkan badan. Kepalanya mengenadah ke atas sambil mengepakkan daun di tangan. Kakinya menghentak papan lantai menghasilkan suara ritmis yang teratur. Keduanya berputar-putar berkeliling, terkadang saling mengejar atau berjajar berhadapan. Lengkingan keluar dari mulut sikerei. Dalam temaram lampu petromak, bayangan para sikerei yang menari jatuh di dinding tampak hidup seperti dua ekor burung menari di alam bebas. Usai menarikan gerakan unggas, sikerei kemudian memulai gerakan yang lain. Ia melompat tinggi dan terlihat lincah bagaikan seekor kelinci. Tangkai daun yang awalnya dijadikan sebagai sayap dinaikkan sejajar dengan telinga. Gerakannya pun terlihat menarik bagaikan seekor kelinci yang berlari menghindari kejaran pemangsa. Berdasarkan bacaan di atas, kita akan membahas pertanyaan berikut. Nomor 1. Sebutkan properti tari yang dipergunakan dalam tari Turuk Langgai. Hiasan kepala dan dedaunan. Nomor 2. Apakah tujuan dari tarian Turuk Langgai? Memberi hiburan kepada orang sakit yang telah berobat agar segera sembuh. Nomor 3. Sebutkan gerakan-gerakan yang terdapat dalam tarian Turuk Langgai. Yang pertama, membungkukkan badan sambil berjingkat-jingkat. Yang kedua, mengenadahkan kepala ke atas sambil mengepakkan daun telinga. Yang ketiga, menghentakkan kaki. Yang keempat, berputar-putar dan mengelilingi. Nomor 4, sebutkan manfaat menari bagi kesehatan. Yang pertama, menjaga kesehatan jantung. Yang kedua, meningkatkan kelenturan otot. Yang ketiga, menurunkan berat badan.